Halo sahabat keberlimpahan, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita tumbuh bersama, menyadari kekuatan diri, dan belajar mewujudkan dalam hidup kita, satu vibrasi positif dalam satu waktu. Hari ini, aku ingin ajak sahabat sekalian menyelami topik yang bisa mengubah cara pandang kamu melihat hidup dan manifestasi. Judul kita hari ini, kenapa rasa syukur adalah kunci segala manifestasi. Tapi ini bukan cuma teori. Kita akan kupas, kenapa syukur adalah vibrasi tertinggi, bagaimana syukur mempercepat manifestasi, dan 4 cara praktis melatih rasa syukur setiap hari. Jadi pastikan kamu nonton sampai selesai ya, karena ini bukan cuma akan menyentuh pikiranmu, tapi mudah-mudahan juga menyentuh hatimu. Kenapa syukur adalah vibrasi tertinggi? Kita mulai dari sebuah fakta menarik. Semua emosi manusia memiliki frekuensi energi. Ini bukan cuma filosofi, tapi juga didukung oleh berbagai riset dalam bidang neuropsikologi dan energi kuantum. Emosi seperti rasa takut, cemas, marah, berada di level rendah dalam skala energi, sedangkan cinta, damai, dan syukur ada di level tertinggi. David R. Hawkins, dalam bukunya Power versus Force, mengukur frekuensi energi emosi manusia. Rasa takut berada di frekuensi 100, marah berada di frekuensi 150, bangga berada di frekuensi 175, netral berada di frekuensi 250, cinta berada di frekuensi 500, syukur dan pencerahan berada di frekuensi 540 ke atas. Ketika kamu merasa bersyukur, kamu memancarkan vibrasi yang sangat kuat, yang selaras dengan energi semesta. Karena dalam rasa syukur, tidak ada keinginan, tidak ada kekurangan, tidak ada harapan. Yang ada hanya, aku sudah menerima. Aku cukup. Analogi singkat, bayangkan kamu jadi semesta, ada 2 orang yang datang padamu. Yang satu berkata, aku kekurangan. Aku tidak punya ini. Tolong beri aku. 2. Yang satunya berkata, terima kasih. Aku bersyukur atas semuanya. Kira-kira siapa yang ingin kamu beri lebih banyak? Syukur menciptakan siklus menerima, berterima kasih, menerima lagi. Ia bukan hanya emosi, tapi juga meditasi aktif, frekuensi kehidupan, dan undangan kepada keajaiban. Bagaimana rasa syukur mempercepat manifestasi? Oke, kita sudah tahu bahwa syukur punya frekuensi tinggi. Tapi, bagaimana ia mempercepat manifestasi? Manifestasi itu bukan sulap. Manifestasi adalah proses kita menyelaraskan diri dengan versi kehidupan yang kita inginkan. Prinsip utama manifestasi, bukan apa yang kamu inginkan yang datang ke hidupmu, tapi apa yang kamu selaraskan. Alam semesta tidak merespon apa yang kamu inginkan, tapi alam semesta akan merespon apa yang kamu pancarkan. Kalau kamu ingin kebahagiaan, tapi fokusmu terus di kekurangan, yang datang malah kekecewaan. Tapi kalau kamu merasa cukup, dan terus bersyukur, kamu akan menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Contoh kasus nyata, pernah nggak kamu merasa satu hari berjalan sangat baik, semua terasa sinkron, ketemu orang baik, dapat kabar baik, bahkan hal kecil pun bikin senyum. Itu biasanya bukan karena dunia berubah, tapi karena energi kamu berubah. Dan seringkali, hari-hari seperti itu dimulai dengan rasa syukur, bahkan sebelum hal baik terjadi. Law of Resonance, hukum pantulan energi, kamu tidak menarik apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu pancarkan.
kamu bersyukur, kamu memancarkan, "Saya sudah punya. Saya sudah bahagia." Semesta akan berkata, "Kalau begitu, inilah tambahannya." Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan aktionable. Gimana caranya melatih syukur secara konsisten? Karena jujur, kadang kita lupa, atau terlalu sibuk fokus ke hal yang belum kita punya. 1. Jurnal syukur, gratitude journal. Tulis 5 hal yang kamu syukuri setiap pagi dan malam. Gak harus besar. Bisa hal-hal kecil seperti, udara pagi ini segar, aku punya air minum, ada yang tersenyum ke aku di jalan, aku bangun tidur dalam keadaan bugar, aku bisa sarapan. Ini bukan soal apa yang terjadi tapi soal apa yang kamu sadari. Tips: gunakan catatan fisik, bukan digital. Tulis dengan tangan. Rasakan dan ulangi dalam hati sambil menulis. 2. Momen syukur instan. Saat kamu makan, saat kamu duduk di transportasi, saat kamu minum kopi, tarik napas dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih untuk momen ini." Bahkan di tengah keramaian atau kesibukan, kamu bisa pause berhenti sejenak dari aktivitas dan menciptakan vibrasi tinggi. 3. Meditasi syukur, 5 menit hari, duduk tenang, tangan di dada, tarik napas pelan, fokuskan pikiran pada satu hal yang kamu syukuri. Rasakan hangatnya di hati. Lakukan ini setiap hari, dan kamu akan lihat perubahan energimu dalam seminggu. 4. Syukur saat masalah datang, ini yang paling penting. Bisakah kamu tetap bersyukur saat hidup tidak sesuai harapan? Bisa jadi susah. Tapi disitulah titik transformasi. Coba katakan, "Aku belum tahu kenapa ini terjadi, tapi aku percaya ada pelajaran. Dan aku bersyukur bisa belajar." Ini bukan tentang berpura-pura bahagia, tapi tentang memilih makna. Syukur bukan menolak rasa sakit, tapi memberi ruang cahaya untuk masuk ke dalam luka. Jadi, sahabatku, hari ini kamu sudah tahu bahwa syukur adalah vibrasi tertinggi, syukur mempercepat manifestasi, dan syukur bisa dilatih setiap hari, kapanpun, dimanapun. Sekarang, aku ingin kamu tulis di komentar, "Hari ini aku bersyukur untuk." Ayo kita ramaikan kolom komentar dengan vibrasi positif. Dan kalau kamu rasa video ini bisa membantu seseorang yang sedang dalam masa sulit atau ingin belajar manifestasi, share video ini ke mereka ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, karena setiap minggunya aku akan hadir dengan konten transformasi seperti ini. Ingat, kamu layak bahagia. Kamu layak hidup dalam keberlimpahan. Dan semuanya dimulai dari satu kata sederhana. Terima kasih.